Halo teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan perbedaan mesin cuci 2 tabung, top loading dan front loading. Simak terus ya. Oke guys, sekarang kita bahas yang 2 tabung dulu ya. Nah, untuk perbedaannya, kalau 2 tabung sebenarnya dia masa pakainya lebih awet ya daripada yang mesin cuci otomatis. Kenapa saya bilang begitu? Pertama, dia nggak pakai digital, ya, dia masih ya seperti ini. Jadi bisa dibilang manual. Jadi kalau keguyur air pun ini masih dibilang aman daripada yang digital. Kita tahu pasti kalau digital kalau kena air lebih riskan terhadap rusak ya. Seperti itu. Nah, ini bagian dalamnya. Bahannya dia plastik, bukan stainless. Ya, kalau yang mesin cuci otomatis dia pakainya stainless. Tapi kalau airnya kotor atau mengandung bahan kimia seperti itu, ini masih bisa berkarat ya. Kalau ini dia aman dari karat. Mau sampai 10 tahun pun aman juga ini. Ini mesinnya, rotornya di sini. Nah, ini bagian pengeringnya. Nah, kalau yang 2 tabung, seumpama yang bagian mesin cuci ini rusak, tapi mesin pengiringnya masih bisa nyala karena ini beda mesin ya, jadi nggak satu mesin. Kalau yang otomatis kan satu mesin. Mesin pengiring rusak, semuanya rusak gitu. Seperti ini. Bodinya pun dia terbuat dari plastik. Ya. Dan masa pakainya rata-rata bisa sampai 10 tahun bisa. Tergantung merek juga sih. Tapi rata-rata lebih panjang, paling panjang masa pakainya daripada mesin cuci otomatis ya. Dan untuk garansinya, mesin cuci ini rata-rata 1 tahun spare part dan motornya hanya 5 tahun. Nah, ini kebetulan saya review merek Aqua, tapi merek lain pun kurang lebih sama garansinya. Nah, sekarang kita bahas mesin cuci otomatis, tapi yang bukaan atas. Ini kebetulan merek Aqua juga. Nah, perbedaannya sama yang 2 tabung. Kalau yang 2 tabung kan manual, kita masih mindah-mindahin. Tapi kalau ini nyuci bilas kering selesai sendiri. Ya, ini saya coba cari yang nyala listriknya. Nah, seperti ini. Jadi dia ada program-program di sini. Ini biasanya ada waktunya seperti ini ya, 43 menit, ada 51 menit. Standar ada 55 menit, ada cuci cepat juga ada. Ini waktunya 10 menit. Nyuci bilas kering dalam waktu 10 menit ya. Ini kalau ikutin program ini. Tapi kalau pengen ngeringin aja, ini larinya langsung ke spin. Ya, seperti ini. Ini ada spinnya di sini. Ini hanya ngeringin aja. Jadi mesin cuci seperti ini nyuci bilas kering selesai sendiri. Ya, bisa ditinggal masak, bisa ditinggal tidur, bisa ditinggal kerja. Nah, ini dalamnya seperti ini. Biasanya sudah ada tempat deterjen di sini, ada yang di sini juga ada, atau bahkan ada yang langsung ke tabungnya. Nah, ini bentuk tabungnya seperti ini. Ini terbuat dari stainless sebenarnya. Tapi kalau air di rumah mengandung bahan kimia ya, atau bisa dibilang kotor. Nah, ini pasti berkarat ya, pasti berkarat. Ini dia ada filternya biasanya. Coba kita buka. Nah, seperti ini. Ini karena tangan saya pegang kamera satu lagi, jadi agak ribet. Ya, seperti ini. Ya, kita pasang lagi. Nah, ini dapat selang juga. Biasanya satu paket juga udah dapat. Tinggal dimasukin ke mesin cucinya sama disambung ke keran. Ya, 1 meter. Jadi kalau mesin cuci seperti ini, cara kerjanya dia dari gesekan ya, antar baju, atau dari lilitan, atau dari tabungnya ya. Tabungnya kan ada bentuknya pillow drum. Kalau ini mesinnya pillow drum, atau di samping namanya diamond drum. Jadi dia dari gesekan si tabung, ini bajunya bisa bersih ya. Tapi lebih maksimal bersihnya pakai yang bukaan depan. Nah, sekarang kita cek yang bukaan depan. Nah, ini yang bukaan depan. Kenapa saya bilang mesin cuci ini recommended banget ya? Pertama, bentuk tabungnya dia di depan ya, seperti ini. Nah, di sini dijelas di sini. Jadi ini lebih aman dari
percikan air, soalnya kita kan ngangkat baju dari sini. Nah, ini pertama, jadi ini digitalnya lebih aman dari percikan air. Yang kedua, rata-rata mesin cuci ini hemat air karena dia biasanya hanya butuh setengah dari tabung ya, nggak sampai full. Saya belum lihat sampai full, tapi kemungkinan sih ada, tapi jarang. Rata-rata dia pakai airnya sedikit. Nah, cara kerjanya dia bantingan ya, cara kerjanya dia bantingan. Jadi kalau baju nyampe atas, langsung dia ke bawah lagi, seperti itu. Jadi bantingan, dan ini lebih efektif terhadap bersihan ya, kebersihannya lebih bagus daripada yang bukaan atas. Kalau yang bukaan atas dia dari lilitan atau gesekan, kalau ini dia dari bantingan. Nah, makanya ada semacam huruf S di sini atau ombak ya. Jadi biar baju pas sampai atas itu langsung jatuh ke bawah, brak gitu jatuh. Nah, membanting ya bahasanya gitu. Dan ini udah ada karetnya, jadi nggak usah khawatir airnya luber ya. Ini udah ada kuncinya juga, jadi kalau pas posisi dia nyala, kita pencet start, ada bunyi seperti ini, dia langsung kunci ya. Nah, seperti itu. Kita cek tempat sabunnya. Nah, ini tempat sabunnya pun dia lebih panjang, lebih besar daripada yang bukaan atas. Dan untuk listrik, dengan catatan air biasa ya, dengan catatan air biasa, listriknya bisa dibilang lebih hemat ini daripada yang bukaan atas ya. Kecuali pakai air panas. Ini dia ada semacam heater. Contohnya seperti ini. Kita matiin dulu karena tadi masih posisi kunci. Nah, kita pakai program mix. Nah, ini di sini dia ada temperaturnya. Jadi dia mesin cuci ini bisa pakai air panas ya. Nah, seperti ini. Tapi listriknya daya maksimal bisa sampai 2000, bahkan ada yang 2200, tapi ada juga yang 1700, tergantung merek juga. Tapi rata-rata di atas 1000 ya. Nah, kalau posisi seperti ini lagi pakai air biasa. Jadi ini mesin cuci bisa pakai air panas, bisa pakai air biasa. Ya, di dalamnya ada semacam heaternya sih, seperti itu bisa dibilang gitu. Ya, fungsinya kalau pakai air panas pasti baju lebih bersih ya dari virus, noda, bahkan noda membandel pun bisa luntur gitu. Jadi sekian dulu review dari saya. Semoga bermanfaat ya. Jika ada yang ingin bertanya, boleh komentar langsung di bawah. Dan jika ingin beli mesin cuci, bisa klik link pembelian di deskripsi. Terima kasih, jangan lupa subscribe, dan semoga bermanfaat.